Menikahi gadis manja. Bab 032. Sayang kamu di dalam kamar aja ya, gak usah keluar, kalau keluar ganti baju yang panjang aja, ujar Yogi setelah sampai di dalam kamar. Sebenarnya baju Dira biasa aja sih, bahkan Kenan dan Ray udah biasa melihat wanita-wanita berpakaian seksi. Secara gaulnya mereka sama model dan artis, tapi entah kenapa melihat Dira jadi merasa lain. Memangnya kenapa sih mas? Tanya Dira. Pokoknya kamu di dalam kamar aja, gak usah keluar, aku gak suka cara mereka melihat kamu, jawab Yogi. Pasalnya di mata Yogi tatapan kedua temannya itu seperti sedang menelanjangi istrinya. Ya udah deh Dira, di kamar aja. Maaf ya sayang, aku tinggal gak apa kan, ujar Yogi. Iya gak apa-apa mas, Dira mau tidur aja, balasnya. Yogi mencuri kecupan di bibir istrinya sebelum keluar dari dalam kamar. Setelah itu barulah Yogi keluar untuk menemui teman-temannya. Istri lo mana Van? Tanya Kenan saat melihat Yogi turun sendirian. Suruh sini aja ngobrol bareng kita, tambah Ray. Enak aja nggak ya? Istriku mau tidur udah ngantuk katanya, daripada di sini yang ada lo pada lihatin mulu, serasa ingin gue congkel mata kalian berdua, jawab Yogi. Sementara Kenan dan Ray malah tergelak mendengar perkataan Yogi. Memang ya temannya itu jadi posesif setelah menikah, padahal dengan Naura dulu gak gitu banget, padahal Naura pakaiannya lebih parah dari Dira. Naura terlalu berani berpakaian terbuka. Ya elah men, lo pelit banget sih, cuma bagi dikit juga. Anggap aja sedekah, saut Kenan yang langsung mendapat tatapan tajam dari Yogi sehingga membuat nyali Yogi dan Ray langsung menenciut. Selanjutnya Yogi malah asyik ngobrol-ngobrol ria dengan Kenan dan Ray, sementara Dira kini malah tidak bisa tidur. Dira membolak-balikkan tubuhnya ke kiri dan Kenan, tapi tetap aja gak bisa tidur. Biasanya Dira tidur di dalam pelukan suaminya, tapi ini malah gak bisa tidur tanpa pelukan hangat dari suaminya. 2. Dira gak bisa tidur, sampai jam 1 dini hari suaminya tak kunjung masuk ke dalam kamar sehingga membuat Dira kesal sendiri. Mas Yogi mana sih, kok gak masuk ke kamar sampai jam 1 gini? Menemam mereka itu pada ngapain sih, gerutunya. Dira sudah mengubah posisi tidurnya dari miring ke kiri dan ke kanan, bahkan tengkurap dan terlentang, tapi tetap gak bisa tidur. Sementara Yogi kini masih asyik dengan Kenan dan Ray, ternyata mereka malah pada main game dengan kulit makanan yang sudah berserakan di mana-mana. Ya begitulah mereka biasanya kalau pulang suka dini hari, maklumlah mainnya aja di klub, jadi sudah biasa pulang jam L atau jam 2 dini hari. Men, kita balik dulu ya, udah yang 2 ini, kasihan istri lo tidur sendirian, ujar Kenan yang merasa gak enak hati karena kedatangannya malah membuat istri temannya itu tidur sendiri. Iya nih, kita balik dulu, sorry kalau ganggu, habisnya kalau gak kayak gini kita gak bisa kumpul bareng, habisnya lo sekarang udah susah mau keluar malam, tambah Ray. Cek, tumbenan lo punya rasa gak enak hati segala. Iya sih, kasihan istri gue tidur sendiri. Ya udah gisono lo pada pulang, balas Yogi. Anjir lo Van, terus ini gimana, berantakan banget, ujar Ray yang melihat sampah pada berserakan di mana-mana karena ulahnya. Udah ini sih gampang, besok bisa diberesin sama pembantu yang datang ke rumah ini, balas Yogi. Dan setelah itu Kenan dan Ray segera pulang dari rumah Yogi. Setelah kepulangan semua temannya, Yogi memilih langsung pergi ke dalam kamarnya, tapi sesampainya di dalam kamar Yogi dibuat terkejut karena melihat istrinya belum tidur. Sayang, kamu belum tidur? Tanya Yogi saat melihat istrinya berguling ke sana kemarin di atas ranjang. Belum, aku gak bisa tidur, nungguin Mas Yogi lama banget, jawab Dira dengan mengubah posisinya menjadi duduk di atas ranjang kala melihat suaminya memasuki kamar. Mendengar perkataan dari istrinya, Yogi jadi merasa bersalah. Yogi segera naik ke atas ranjang lalu merebahkan tubuhnya di sana.
Maaf ya sayang, temenku baru aja pulang, makanya aku baru masuk ke kamar. Ya udah ayo sini kita tidur. Yogi menarik istrinya ke dalam pelukannya. Apa kamu gak bisa tidur karena ngak aku peluk sayang? Tebak Yogi. Iya biasanya kan Mas Yogi selalu memelukku ketika mau tidur, jawab Dira yang membuat Yogi tersenyum senang karena istrinya itu sulit tidur tanpanya dan itu artinya istrinya tidak akan bisa jauh darinya dan bergantung padanya. Ini udah aku peluk, sekarang kita tidur ya, ujar Yogi yang tangannya udah nakal main kemana-mana. Ish, Mas Yogi nyuruh tidur tapi tangannya nakal, protes Dira yang membuat Yogi terkekeh. Abis aku suka sayang, kamu tidur aja. Gak lama Dira langsung tertidur dengan pulasnya sementara Yogi juga sama menyusul istrinya ke alam mimpi. Pagi harinya. Hari ini hari kelulusan Dira. Dira berharap bisa lulus dengan nilai terbaik. Pagi ini Dira bangun agak 3. Kesiangan sehingga tidak ada waktu memasak untuk suaminya dan Yogi tidak pernah mempermasalahkan itu karena sudah ada pembantu di rumahnya. Dira segera mandi lalu bersiap pergi ke sekolah sementara Yogi juga sama akan mandi bergantian dengan istrinya karena dirinya akan menghadiri hari kelulusan Dira. Kemarin Dira sudah sempat menelpon kedua orang tuanya supaya ikut hadir di hari kelulusannya. Udah siap sayang? Tanya Yogi yang sudah siap untuk hadir ke sekolah istrinya. Udah Mas, ayo kita sarapan dulu, Dira udah lapar nih, jawab Dira. Yogi dan Dira segera turun ke lantai bawah untuk sarapan dan disampainya di meja makan semua makanan sudah terhidang di atas meja makan. Selamat pagi Tuan dan Nyonya, sarapannya sudah siap, ujar Winda yang baru saja selesai menata makanan di atas meja. Iya makasih Mbak, jawab Dira dengan ramah sementara Yogi hanya diam saja. Iya sama-sama Nyonya, jawab Winda. Dira segera mengambilkan makan untuk suaminya. Sayang kita makannya satu piring berdua aja deh ya, aku ingin disuapin sama kamu, pinta Yogi yang ingin disuapin. Boleh Mas, sesuai keinginan suaminya Dira cuma mengambil makanan satu piring untuk makan berdua. Setelah selesai mengambil makanan Dira segera menyuapi suaminya yang terlihat sibuk dengan tablet di tangannya. Yogi sedang sibuk memeriksa semua email yang masuk. Winda yang melihat pemandangan itu jadi iri. Enaknya jadi istri orang kaya, apa-apa tinggal suruh. Mana romantis sekali lagi mereka, gumam Winda dalam hati. Kapan ya aku bisa dapat suami yang kayak gitu, gumamnya lagi tapi tiba-tiba Winda dikagetkan dengan ibunya yang menepuk punggungnya dari belakang. Ibu ngagetin Winda aja sih. Lagian kamu ngapain malah bengong di sini, bukannya kerja, ujar ibunya saat melihat anaknya malah memperhatikan kedua majikannya yang tampak romantis. Iya Bu, ini juga mau kerja, jawab Winda dengan sedikit kesal. Setelah sarapan Yogi dan Dira segera berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah bertepan dengan itu kedua orang tuanya Dira juga baru sampai di sana. Dira dan Yogi yang melihat Rosa dan Rudi segera mendekatinya. Ibu, Bapak, panggil Dira dan yang dipanggil pun segera menoleh ke asal sumber suara. Dira, nak Yogi, kebetulan sekali Ibu dan Bapak baru saja sampai ini, jawabnya sementara Dira dan Yogi segera menyalami Rosa dan Rudi. Tiba-tiba Lili dan Ines yang melihat Dira lantas segera menghampirinya dengan girang. Dira, panggil Ines san Lili secara bersamaan. Lili juga hadir dengan orang tuanya sementara Ines hanya dengan salah satu pelayan di rumahnya karena papahnya sedang sibuk dan gak bisa menghadiri hari pintingnya. Lili, Ines kalian datang sendiri? Tanya Dira yang tidak melihat orang tua dari Lili dan Ines. Datang kok, udah di tempat acara duluan, jawab Lili sementara Ines hanya menganggukkan kepalanya. Tidak lupa Lili dan Ines menyalami kedua orang tua Dira. Apa kabar Tante? Om, tanya Ines basa-basi.
Alhamdulillah kami baik nak, jawab Rosa. Lily dan Ines seketika terpesona saat melihat Yogi pasalnya di mata Ines dan Lily. Yogi begitu tampan. 4. Duh, siapa nih cowok ganteng banget, gumam Lily dalam hati ketika melihat Yogi. Duh, gila nih cowok gantengnya kayak pangeran impianku, gumam Ines dalam hati yang mengagumi ketampanan Yogi. Ra, ini siapa? Tanya Ines memberanikan diri ketika melihat seorang laki-laki tampan datang bersama Dira. Oh iya, kenalain, ini namanya Mas Yogi, ujar Dira dengan memperkenalkan Yogi sementara Lily dan Ines segera mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Halo kak, aku Ines. Aku Lily. Yogi malah mengambil tangan istrinya untuk menjabat tangan Lily dan Ines. Yogi, jawabnya yang seketika membuat semuanya melongo. Pasalnya Yogi menarik tangan istrinya untuk menjabat tangan kedua temannya. Ish, Mas Yogi, apa sih kok aneh banget, aku kan jadi gak enak dengan Ines dan Lily, gumam Dira dalam hati sementara Rosa dan Rudy yang melihat itu hanya tersenyum kecil. Lily dan Ines bertanya-tanya dalam hati tentang siapakah seorang laki-laki tampan yang bernama Yogi yang datang dengan Dira. Tapi Lily dan Ines tidak berani bertanya secara langsung mengingat di situ ada kedua orang tua Dira. Di tengah-tengah kebingungan Ines dan Lily, tiba-tiba saja Kevin datang dengan mamahnya menghampiri Dira yang terlihat sedang berkumpul. Jordan tidak bisa ikut karena harus menghandle urusan kantor. Tadinya Reni melihat besannya, jadi Reni memutuskan untuk menghampirinya. Pak Rudy, Bu Rosa, panggil Reni seraya cipika-cipiki dengan Rosa dan Dira. Tidak lupa Kevin juga memberi salam kepada kedua orang tua Dira. Kebetulan sekali ya kita bertemu di sini, ujar Reni. Iya Bu Reni, kita jadi bisa barengan, jawab Rosa sementara Lily dan Ines jadi saling pandang melihat keluarga Kevin yang akrab dengan keluarga Dira. Ya sudah, sekarang kita langsung saja ke tempat acaranya, ajak Rudy. Mereka semua lantas menuju ke tempat acara. Mas Yogi, aku sama temenku dulu ya, ujar Dira yang ingin berkumpul dengan teman-temannya. Dira sudah bisa menebak jika teman-temannya itu pasti pada menuntut penjelasan darinya. Oke sayang, jawab Yogi yang mengizinkan Dira bareng kedua temannya. Yogi ikut duduk dengan mamahnya dan kedua mertuanya sementara Kevin kumpul bareng Tian dan Galang. Ra, kamu utang penjelasan loh ke kita, udah banyak banget yang lo sembunyiin dari kita Ra, ujar Ines yang kini udah duduk bertiga. Iya, yang bikin gue penasaran kok keluarga lo bisa akrab sih sama keluarganya Kevin, tambah Lily. Akhirnya Dira menceritakan semuanya ke teman-temannya tentang Dira yang sudah menikah dengan kakaknya Kevin. What? Jadi lo udah nikah sama kakaknya Kevin yang ganteng itu, ujar Ines dan Lily yang merasa terkejut. Iya, jawab Dira singkat. Ya ampun, beruntung banget sih Laura bisa nikah sama cowok ganteng dan kaya, ujar Ines. Iya, bikin kita iri aja, pantesan aja lo kayak deket gitu sama Kevin akhir-akhir ini hingga buat cewek jadi-jadian itu cemburu, tambah Lily. 5. Hah, cewek jadi-jadian siapa sih? Tanya Dira yang gak tahu. Ya siapa lagi kalau bukan Tiana? Cewek tapi gayanya cowok banget, apa dong namanya kalau bukan cewek jadi-jadian? Kita tahu banget kali kalau tuh orang suka sama Kevin dan dia kayak gak suka sama lo gara-gara lo deket sama Kevin. Gak taunya lo malah kakak iparnya Kevin, jawab Ines yang membuat Dira dan Lily ketawa. Hahaha, tawa Dira dan Lily. Gue jadi ingin tahu gimana reaksinya Tiana jika tahu lo kakak iparnya Kevin, ujar Lily. Tenang aja guys, minggu depan aku adain pesta pernikahanku dan aku akan kasih undangan ke kalian semua, ujar Dira memberitahu. Wah mau dong, balas Lily. Iya, aku yakin deh semua cowok di sini jika tahu kamu sudah menikah pasti langsung pada patah hati massal, ujar Ines.
"Ah, kamu bisa aja sih." "Ya gak lah," jawab Dira. "Oh iya Ra, kita penasaran deh, kemarin itu kamu liburan kemana sih?" "Jahat banget ditanyain tapi gak jawab," tanya Lili dengan sedikit kesal karena Dira yang ditanya lewat grup WA gak mau jawab. "Oh itu kemarin gue sedang liburan ke Maldives dengan Mas Yogi," jawab Dira. "Wah enak banget sih Lora bisa liburan ke sana," ujar Ines yang juga ingin seperti Dira bisa pergi ke liburan dengan suaminya. "Jangan-jangan lo kemarin abis honeymoon ya?" tebak Lili yang tepat sasaran. "Wah iya bener Loli, lo pergi honeymoon ya Ra?" So sweetnya," ujar Ines. "Terus gimana Ra rasanya malam pertama, enak gak?" tanya Lili yang kepo. "Iya Ra, gimana rasanya, cerita dong, sakit gak?" tambah Ines yang berharap Dira akan cerita. "Has, kalian ngomong apa sih? Kalau itu rahasia tahu dan gak boleh diceritain," jawab Dira yang membuat Ines dan Lili kecewa. "Yah gak asyik ah," saut Ines. "Pelit banget sih Ra," tambah Lili. "Udah ah ya, aku balik dulu daripada kalian nanya yang aneh-aneh." Dira lantas ninggalin Lili dan Ines. Dira ingin duduk bareng suami dan kedua orang tuanya daripada ditanyain yang enggak-enggak oleh teman-temannya. "Yaitu orang malah kabur lagi," gerutu Ines dan Lili. 6. Pengumuman kelulusan pun sudah diumumkan dan Dira lulus dengan juara umum, bahkan Dira dapat beasiswa kuliah di kampus elit. "Sayang, selamat ya, kamu pinter banget," ujar Yogi dengan memeluk Dira. Tak lupa Yogi juga mendaratkan kecupan di kening istrinya. "Iya makasih ya Mas," jawab Dira dengan tersenyum manis. Ingin sekali Yogi kecup itu bibir, tapi sayangnya sedang berada di tempat umum. "Selamat ya Dira, kamu selalu membuat ibu dan bapak bangga." Rudi dan Rosa memberikan selamat ke anaknya seraya memeluknya. "Iya, ini juga berkat dukungan dari bapak dan ibu sehingga Dira bisa lulus dengan nilai terbaik," balas Dira. Setelah itu kini giliran Reni yang memberi selamat ke menantunya. Reni segera merentangkan tangannya lebar-lebar supaya menantunya itu segera memeluknya. "Selamat ya sayang, mama bangga sama kamu," ujar Reni ketika Dira memeluknya. "Iya terima kasih ya mah," balas Dira sementara Reni hanya menganggukkan kepalanya. Tak lupa Ines dan Lili langsung menghampiri temannya itu yang selalu mendapat juara umum. "Selamat ya Ra," ujar Lili dan Ines dengan senyum cerianya karena Ines dan Lili juga lulus. "Iya guys," mereka bertiga langsung berpelukan dengan gembira sehingga membuat Yogi dan yang lainnya geleng-geleng kepala saat melihatnya. Dari kejauhan Tiana merasa aneh, pasalnya keluarga Dira kelihatan dekat dengan keluarganya Kevin, bahkan mamahnya Kevin sampai memeluk Dira segala. "Vin, itu mamah lo kok peluk-peluk Dira sih, kayak udah kenal deket banget?" tanya Tiana yang kepo. "Kepo banget sih lo, nanti juga lo akan tahu sendiri," jawab Kevin yang membuat Tiana kesal. Kevin sudah tahu jika kakaknya akan mengadakan pesta pernikahan dan pasti Dira akan mengundang semua temannya, dan Kevin pastikan dalam waktu dekat Tiana akan tahu sendiri nantinya tanpa dirinya yang ngasih tahu. Bukan apa-apa, Kevin cuma takut salah aja. "Ya udahlah, gue mau samperin Dira buat kasih selamat," ujar Kevin yang lantas pergi begitu saja sehingga membuat Tiana tambah kesal. "Udah gak usah kesal begitu, seharusnya kita juga kesana buat kasih selamat buat Dira," ujar Galang yang melihat kekesalan Tian. "Ih ogah gue," jawab Tian dengan jutek. "Ya udah, kalau gak mau gue juga mau kesana mau kasih selamat buat Dira." Galang lantas ikut menghampiri Dira untuk kasih selamat. "Hai Ra, selamat ya, lo memang hebat dan gue bangga," ujar Kevin dengan mengulurkan tangannya. "Ah iya, sama-sama ya Vin," jawab Dira seraya menjabat tangan Kevin dan gak lama terlihat Galang datang. "Hai Ra, selamat ya, lo hebat," ujar Galang dengan mengulurkan tangannya sementara Dira segera menjabatnya dengan senang hati.
"Ah lo bisa aja Lang, makasih ya," jawab Dira yang membuat Yogi kesal pasalnya istrinya itu main asal bersalaman aja dengan seorang laki-laki. Kita rayain bareng-bareng anak-anak yuk hari kelulusan kita biar seru," ajak Ines. "Wah kalau itu sih harus," balas Kevin. 7. "Ya udah ayoklah," saut Galang bersemangat. Kevin, Galang, Ines, Lili langsung pada pergi dengan semangat. "Ayo Ra," ajak Ines yang melihat Dira diam aja. "Kalian duluan aja nanti gue nyusul," jawab Dira yang dibalas oleh Ines dengan melingkarkan jempol dan jari telunjuknya membentuk huruf O. "Mas Yogi Dira boleh gak rayain bareng mereka?" tanya Dira meminta izin. "Gak boleh mending rayakan sama aku aja," jawab Yogi yang gak suka Dira bareng teman laki-lakinya. "Ya ampun Yogi kasihan Dira dong, biarlah Dira merayakannya juga bersama teman-temannya jangan terlalu posesif. Kenangan kelulusan semasa SMA itu sangat indah dan menyenangkan dan hanya sekali pula," ujar Reni yang merasa kasihan dengan menantunya karena dilarang anaknya untuk merayakan hari kelulusan bersama teman-temannya sehingga Reni harus menasehati anaknya supaya anaknya mengizinkan menantunya untuk merayakan hari kelulusan bersama teman-temannya. Tapi mah, belum selesai Yogi protes udah dipotong duluan sama mamahnya. "Yogi waktu kalian masih banyak kasihlah waktu sedikit saja untuk istrimu bersama dengan teman-temannya untuk yang terakhir kalinya," ujar Reni sementara Dira sangat berharap suaminya itu memberinya izin. Andai saja sedang tidak di tempat umum Dira sudah pasti rela merayu suaminya supaya dapat izin. "Ya udah deh iya," jawab Yogi dengan terpaksa. "Beneran mas? Wah makasih aku janji akan tahu batasannya," ujar Dira seraya mencium pipi suaminya sebagai ucapan terima kasih. Memwatch. Tindakan Dira itu benar-benar membuat mertua serta bapak dan ibunya tersenyum bahagia karena melihat keceriaan Dira. "Tapi kita foto-foto dulu ya sayang," pinta Yogi yang langsung disetujui oleh Dira. Akhirnya mereka berfoto-foto ria untuk mengabadikan hari kelulusan Dira. Tak lupa Reni juga memanggil Kevin supaya ikut berfoto-foto. "Ya udah mas aku ke teman-temanku dulu ya," ujar Dira yang ingin berkumpul bareng teman-temannya setelah selesai berfoto. Dengan berat hati Yogi menganggukkan kepalanya. "Mah, bapak, ibu Dira tinggal dulu ya," pamitnya yang udah gak sabar. "Iya sayang," jawab Reni dan Rosa secara bersamaan. "Oh iya Dira bapak langsung pulang ya dan selamat buat kamu bapak bangga sekali nak, dan selamat bersenang-senang," ujar Rudi yang mau segera pulang karena acaranya memang sudah selesai. "Iya nak ibu pulang dulu ya," tambah Rosa yang berpamitan dengan anaknya. "Iya bapak dan ibu hati-hati ya," balas Dira. "Ibu sama bapak biar Yogi saja yang anterin pulang," ujar Yogi yang tidak mau membiarkan kedua mertuanya pulang sendiri. "Ah gak usah nak Yogi nanti merepotkan," tolak Rosa yang merasa gak enak hati. "Gak apa Buk Rosa dan Pak Rudi biar Yogi antar kalian pulang ya," saut Reni yang gak setuju jika besannya mau pulang sendiri dengan menaiki kendaraan umum. "Gak ada penolakan Pak, Bu pokoknya Yogi antar." "Terima kasih nak Yogi," ucap Rosa dan Rudi secara bersamaan. 8. "Oh iya sayang nanti kamu pulangnya dijemput sama supir ya," ujar Yogi memberitahu karena Yogi harus ke perusahaan setelah ini. Jujur saja kerjaan sudah pasti numpuk mengingat abis ditinggal honeymoon 1 minggu. Ya Yogi sudah menyiapkan supir khusus untuk istrinya supaya kemana-mana ada yang nganterin sekaligus mengawal. Yogi gak mungkin bisa selalu mengantar jemput istrinya mengingat dirinya sibuk di kantor, tapi jika istrinya sendiri yang minta anterin atau minta dijemput olehnya Yogi usahakan pasti bisa. "Iya mas beres," jawab Dira. Dita segera pergi berkumpul dengan teman-temannya sementara Yogi mau mengantarkan kedua mertuanya untuk pulang.
Mah Yogi duluan ya, dan Mama hati-hati, ujar Yogi. Iya sayang, oh iya nanti kamu temui Mama setelah ini ya, pesan Reni yang membuat Yogi mengerutkan alisnya. Yogi bertanya-tanya dalam hati ada apa mamahnya minta menemuinya, gak biasanya mamahnya seperti itu yang mendadak minta ditemui. Pasti ada hal penting begitu pikir Yogi tapi Yogi tidak mau bertanya lebih jauh, dengan terpaksa Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Setelah kepergian Yogi dan besannya barulah Reni pulang dengan diantarkan oleh supir, sementara Kevin udah dari tadi kumpul bareng dengan teman-temannya. Setelah selesai mengantarkan kedua mertuanya Yogi langsung menginjak pedal gasnya menuju ke rumah mamahnya. Gak butuh waktu lama mobil yang Yogi kendarai sudah sampai di depan rumah mamahnya. Hari ini terpaksa Yogi mengendarai mobilnya sendiri karena Al harus menghandle kerjaan di kantor. Al cukup kewalahan 1 minggu ini karena ditinggal Yogi pergi honeymoon. Yogi segera turun dari mobil lalu segera masuk ke dalam rumah untuk menemui mamahnya. Kira-kira ada apa sih kok sampai mamah minta ditemui segala, gumam Yogi seraya berjalan masuk ke dalam rumah. Yogi yang melihat mamahnya sedang bersantai ruang TV segera menghampirinya. Yogi langsung mendaratkan bokongnya di kursi sofa yang empuk tepat di sebelah mamahnya. Ada apa sih mah pakai nyuruh Yogi kesini? Tanya Yogi. Mamah tahu kan kerjaan Yogi udah numpuk di kantor gara-gara pergi honeymoon kemarin, tambahnya. Iya, ya sayang mamah tahu mamah cuma mau minta waktumu sebentar saja. Gini apa kamu gak ada niatan memperbaiki kehidupan kedua mertua kamu yang serba pas-pasan bahkan mungkin malah kurang. Kamu lihat sendiri kan mereka tinggal di gang sempit rumahnya juga kecil. Mendengar perkataan mamahnya sekarang Yogi jadi tahu kemana arah pembicaraan mamahnya. Oh itu, kalau itu sih mamah gak usah khawatir kamarin Yogi udah nyuruh Al untuk mencari 2 rumah dan baru dapat 1 yang satunya menyusul mah. Rencananya aku akan membelikan rumah untuk Ibu Rosa dan Bapak Rudi supaya gak tinggal di sana lagi, terang Yogi. Syukurlah jika kamu sudah ada pikiran ke sana. Apalagi mereka kalau kemana-mana harus naik kendaraan umum kan kasihan. Mama tenang aja nanti aku akan membicarakannya dulu dengan Dira takutnya Dira marah karena aku gak bicara dulu dan main asal kasih rumah. Nanti Yogi juga akan memberikan modal untuk Pak Rudi supaya bisa membuka usaha sendiri, ujar Yogi sementara Reni sangat menyetujui niat baik anaknya itu. Nah mama setuju itu Van, balas mamahnya. Lagian ya mah Yogi dengar-dengar uang mahar yang Yogi kasih dulu sebagian sudah buat bayar hutang dan sisanya Yogi kurang tahu, ujar Yogi memberitahu. 9. Iya maka dari itu sewaktu mamah dengar besan mamah naik kendaraan umum ke sekolahnya Dira mamah jadi kasihan. Intinya mamah nyuruh kamu kesini untuk bicarain itu, udah itu aja sih Van. Oke mamah gak perlu khawatir tentang itu karena Yogi udah pikirin kok. Ya udah deh mah Yogi mau langsung ke kantor aja, pamit Yogi. Ya sayang hati-hati ya, ujar Reni sementara Yogi hanya menganggukkan kepala Naya dan segera berlalu untuk pergi ke kantor. 10. Dira dan teman-teman sekelasnya pada coret-coret baju. Semua memberikan tanda tangannya satu persatu antar teman satu dan yang lainnya. Rague minta tanda tangan dong di punggung sini, pinta Lili. Begitupun juga Ines yang minta bajunya supaya ditanda tangani oleh Dira. Di tengah asyiknya Dira membubuhkan tanda tangan di baju Ines dan Lili tiba-tiba Galang dan Kevin datang menghampirinya. Ehra minta tanda tangan dong. Buat kenang-kenangan kalau kita juga dapat tanda tangan dari cewek cantik yang lulus dengan nilai terbaik, pinta Kevin. Apa sih Vin berlebihan banget orang lo juga nilainya bagus kok, balas Dira dengan merendah. Iya gue juga minta tanda tangan deh ya dari cewek yang terkenal cantik di sekolah ini, tambah Galang. Cek, lo tuh ya ada-ada aja.
"Ya udah sini deh, gue kasih gratis kali ini tapi lain kali bayar ya," balas Dira dengan bercanda. Dira segera membubuhkan tanda tangannya di baju Kevin dan Galang, sementara Tiana yang melihat itu jadi jengah. "Tuh Kevin ama Galang ngapain sih selalu aja muji-muji si Dira yang ada Dira semakin kepedean," gerutu Tiana dengan tidak suka. Udah sono-sono lo, entar ada yang ngamuk lagi gegara lo berdua deketin Dira," sindir Ines. "Iya bener tuh kata Ines, udah ada yang berasap tuh kepalanya gegara lo berdua deketin Dira," tambah Lili. "Hah, siapa yang ngamuk ngaco, ada-ada aja," balas Kevin yang ngaknes, sementara Galang udah paham siapa yang dimaksud oleh Ines dan Lili. "Vin, Lam, setelah ini kita rayain dengan makan-makan yuk," ajak Tiana yang tiba-tiba saja datang menghampiri Kevin dan Galang yang tengah asyik bicara dengan Dira. "Wah boleh tuh, sekalian ajakin semuanya aja, Dira, Ines, Lili ayo pada ikut," ajak Kevin. "Memem harus ikut semuanya, ini buat momen terakhir kita," tambah Galang, sehingga Lili dan Ines setuju. "Lo ikut kan?" tanya Ines. "Iya boleh," jawab Dira yang membuat semuanya senang, sementara Tiana malah mengepalkan tangannya tidak suka. Niat hati ingin supaya Kevin dan Galang jauh-jauh dari gengnya Dira malah berakhir makan-makan bersama. Akhirnya setelah aksi coret-coret selesai, mereka langsung merayakannya dengan makan-makan bersama teman satu kelas. Tidak lupa mereka mengabadikan momen coret-coretnya di ponsel masing-masing dan ada yang langsung membagikannya di akun media sosialnya masing-masing. Mereka memilih makan di sebuah rumah makan pemancingan, jadi bisa memancing ikan dulu lalu setelah itu bisa request minta diolah apa. Kevin dan Galang memilih bergabung dengan Dira sehingga membuat Tiana semakin kesal saja, dengan terpaksa Tiana juga ikut bergabung dengan gengnya Dira. "Oh iya Vin, setelah ini mau lanjut kuliah di mana?" tanya Tiana. Sekarang posisi mereka sedang memancing ikan di kolam. Sementara Kevin yang ditanya sedang sibuk menyiapkan pancing untuk Dira memancing ikan. Dira ingin merasakan gimana serunya mancing ikan, kalau Galang sedang menyiapkan pancing untuk Ines dan Lili. Untuk 11. "Tiana jangan ditanya lagi, itu orang bisa pasang umpan sendiri." "Gue mau kuliah di luar negerian," jawab Kevin yang membuat Tiana kecewa. Tadinya Tiana si cewek jadi-jadian itu mau kuliah di kampus yang sama dengan Kevin, taunya si Kevin kuliahnya di luar negeri. "Yah jauhnya, padahal tadinya gue ingin kuliah di kampus yang sama kayak lo Vin, tapi lo nya malah kuliah di sana," balas Tian. "Lagian ngapain sih lo ngikutin gue kuliah di mana? Bosen tau gak gue bareng sama lo mulu," ujar Kevin dengan bercanda, tapi itu udah sukses buat Tian jengkel.